Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku kaidah imla atau qawaidu fil imla'i yang ditulis oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan kali ini kita memasuki kaidah yang keempat, yaitu tentang huruf yang ditulis tetapi tidak diucapkan, atau yang disebut dengan bima yuktabu wala yuntaqu bihi, atau dalam istilah lainnya yaitu az-ziyadah, yaitu ditambahkannya huruf pada satu kata tetapi dia tidak diucapkan. Mari kita lihat poin-poin atau apa saja yang mana ada ditambahkan huruf tetapi tidak diucapkan. Maka diterangkan di sini huruf-huruf yang ditulis tetapi tidak diucapkan adalah sebagai berikut. Ya, jadi dengan belajar seperti ini nantinya kita akan bisa menulis dengan tepat ketika berkaitan dengan kalimat atau kata-kata yang dibahas di sini, yang terlihat dalam bacaannya tidak ada, tetapi ada tulisannya. Ya. Karena kalau kita tidak belajar tentang mana huruf yang ditambahkan, nanti bisa jadi ketika kita disuruh menulis, maka kita menulis apa yang didengar saja. Ya, padahal di sana ada kata-kata tertentu yang mana ditambahkan huruf padanya, meskipun tidak diucapkan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah hamzah wasal, yang terletak di tengah kalimat. Ya. Hamzah wasal yang terletak di tengah kalimat, maka dia tidak diucapkan hamzahnya. Kita sudah belajar ya tempat-tempat hamzah wasal. Nah, kita ambil satu contoh misalnya, yaitu kalimat ismun. Nah, ini kan pakai hamzah wasal. Sehingga bacaan i ini hanya dibaca kalau di awal kalimat. Kalau dia bukan di awal kalimat, misalnya saja ada huruf wawu itu ya. Ya, ada huruf wawu. Maka bacaannya wasmun gitu. Bukan gini. Bukan wa ismun, bukan. Hamzahnya ada tertulis tapi tidak diucapkan, wasmun. Ya, misalnya di depannya ada min. Ya, ada min, kemudian ada ismun gitu. Maka bukan bacanya min ismin, bukan. Ya, tapi bacaannya adalah minismin gitu ya. Minismin, bukan min ismin. Ini diwasolkan. Misal ada fa. Ya, ada huruf fa ketemu dengan ismun, dalam penulisannya dijadikan satu seperti ini, maka bacaannya fasmun, bukan fa ismun, bukan, tapi fasmun. Bahkan ketika lafaz ismun itu sendiri
Karena dia hamzah wasal diawali dengan al. Ini pun hamzahnya tidak diucapkan. Sehingga bukan al ismu, bukan. Ya, bacanya bukan al, ya al, ya bukan seperti ini bacaannya. Al kemudian i-nya dibaca gitu, al ismu, bukan. Karena dia hamzah wasal tetap dia tidak dibaca karena bukan di permulaan. Maka kalau ada seperti ini bacaannya alismu. Ya, bacanya apa? Alismu gitu. Ya, bacanya adalah alismu, bukan al ismu, tapi alismu. Misalnya, ya di sini ada fa. Kemudian setelah fa ada alismu. Ini pun bacaannya bukan fal ismu, tapi falismu. Falismu, gitu. Bukan fal is, tapi falis. Ya. Falismu. Ya, kalau ada al jangan tanwin ya. Ini falismu gitu. Dia dibaca hanya kalau di depan saja. Ismun ya, di depan. Ismun barulah dia dibaca. Kalau ada al, alismu, ada fa, fa-nya setelahnya ada alismu jadi falismu. Bukan fal ismu, bukan al ismu, tapi falismu, alismu. Adapun dibaca i hanya kalau di permulaan kalimat yaitu ismun. Ya, sehingga kalau di tengah maka hamzah wasolnya itu tidak terbaca. Dan itu berlaku bagi hamzah-hamzah wasol yang lainnya ya. Misal ada ijlis, gitu kan? Ijlis, dia dibaca i hanya kalau di depan. Seandainya ya di depannya itu ada wawu, ya, maka bacanya langsung wajlis. Ya, bukan wa ijlis tapi wajlis gitu. Yaitu sebagai gambaran. Kembali ke sini. Jadi hamzah wasol yang terletak di tengah kalimat dia tidak terbaca. Dikecualikan dari kaidah ini adalah kata ibn, ya, ibnun dan ibnatun. Ketika terletak di antara dua nama dan dia ditulis dalam satu baris. Dan dia ditulis dalam satu baris, ya, maka hamzahnya bukan sekedar tidak dibaca, tapi tidak ditulis. Ya, hamzahnya tidak ditulis. Contoh, kita akan menulis Umar bin Khattab. Ya, yang mana Ibnu Khattabnya sebagai naatnya. Maka tulisannya seperti ini. Umar bin Khattabi. Dan ibnah misalnya Fatimatu binatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, hamzahnya tidak ditulis. Ya, tidak ditulis dan juga otomatis ya tidak dibaca gitu ya. Fatimatu binatu gitu ya. Umaru benu ini tanpa hamzah. Jadi bukan seperti ini ya, bukan Umaru kan Umar. Kemudian seperti ini ya, bukan. Umar bin Khattab. Ya, ini bukan pakai hamzah. Hamzahnya tidak tertulis. Dengan catatan Ibnul Khattabnya sebagai badal atau naat bagi Umar. Misal Ja'a Umar bin Khattabi. Ya, maka penulisannya tanpa hamzah. Ya, beda kalau beda baris, misal Umarnya di atas, Ibnunya di bawah, maka hamzah wasalnya tetap ditulis. Ya, itu sedikit berkaitan dengan ibnun dan ibnatun. Dalam keadaan demikian hamzahnya dibuang dan tidak
tulis. Ya, kembali sedikit ke atas ya. Ya, tadi pada judul itu ada catatan kaki ya. Huruf yang ditulis tetapi tidak diucapkan. Nah, kita baca catatan kakinya. Di antara fungsi penulisan huruf yang tidak diucapkan, hurufnya ada tapi tidak diucapkan ya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah yang pertama untuk membedakan satu kata dengan kata yang lain. Ya, misalnya ada alif tafrik atau alif fariqah. Dia ditulis ya, berfungsi membedakan antara wawu jamaah dan wawu illah. Apabila wawu jamaah tambahkan dengan alif fariqah. Contoh az-zaiduna lam yad'u. Ini ada alif fariqahnya. Ini wawunya wawu jamaah. Sedangkan wawu illah, wawu huruf illah itu tidak pakai alif fariqah. Zaidun yad'u. Ini. Setelah wawu tidak pakai alif karena yad'u adalah fi'il mu'tal akhir, wawunya wawu huruf illah. Sedangkan yang pakai alif itu hanya wawul jamaah. Kemudian faedah yang kedua, menjadikan huruf yang bersukun dia bisa dibaca. Ya, misalnya pada hamzah wasol yang tadi ya, pada hamzah wasol. Yaitu lafaz ismun, dia bisa dibaca kalau di awal kalimat. Kemudian ini juga ya, ijlis. Ini bisa dibaca ya, ketika di awal kalimat itu hamzah wasolnya bisa dibaca ya. Tapi kalau bukan di awal kalimat maka dia tidak dibaca. Kemudian yang kedua ya, ulang ya sedikit lagi. Yang pertama poinnya apa? Yang pertama hamzah wasol yang terletak di tengah kalimat, dia ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian yang kedua adalah alif pada kata mi'atun yang artinya 100 dan mi'atani 200 ya. Maka diterangkan di sini pada para penulis pada masa dahulu biasa menambahkan alif sesudah mim pada kata mi'ah. Ini setelah mim ada alif ya, ditambahkan alif untuk membedakannya dari lafaz minhu. Ya, hal ini terjadi sebelum adanya penggunaan titik. Ya, sehingga sampai masa-masa yang berikutnya penulisan mi'ah tetap pakai alif setelah mim. Ya. Kemudian ketika tanpa alif maka hal itu masih bisa ditolerir ya, karena untuk yang sekarang sudah penggunaan harokat dan juga penggunaan titik ya, sehingga kadang ada satu buku yang tulisan mi'ahnya itu tanpa alif ya, mi'ahnya tanpa alif ya, sehingga seperti ini aja ya, mi'ah tanpa alif. Kemudian yang lebih tepat pakai alif seperti ini, mi'atun, sehingga alifnya itu ada tapi tidak terbaca. Atau gini, kita disuruh nulis mi'atun ya seperti ini, setelah mim tambahkan alif. Ya, demikian juga nulis mi'atani ya 200 ya sama, mi kemudian tambahkan alif gitu ya, karena di situ hamzah mi'atani gitu. Itu poin yang kedua ya, sehingga ketika kita disuruh nulis dikte gitu ya, nulis imla itu dikte, imla itu kan namanya dikte, tulis mi'atun ya, maka tulisannya setelah mim tambahkan alif, mi'atani setelah mim juga tambahkan alif. Kemudian yang ketiga, alif yang terletak sesudah wawul jamaah, sesudah wawu jamaah mutatorrifah, wawu jamaahnya itu di akhir kata pada fiil. Ya, tadi sudah disinggung ya. Maka itu contoh huruf yang ditulis tapi tidak dibaca. Misal qalu. Ya, maka pada catatan kakinya yang dimaksud oleh Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala adalah seperti yang disebutkan tadi di catatan kaki nomor 30, yaitu bahwa alif tafrik atau alif fariqah berfungsi membedakan wawu jamaah baik dalam bentuk fi'il madhi ataupun fi'il mudhari
dengan wawu jenis lain. Ya, disebut fariqoh fungsinya untuk membedakan antara wawu yang ada itu adalah wawu jamaah dengan wawu lain yang terletak di akhir suatu kata. Ya, baik yang ada di fiil maupun yang ada di isim. Ya, ketika ada wawu di isim dan itu bukan wawu jamaah, ya otomatis bukan wawu jamaah, maka tidak ditambahkan alif. Misal jamak mudzakkar salim ketika dalam keadaan rofa dan dia diidhofahkan kan ada wawunya. Nah, di situ nggak boleh ditambahkan alif. Ya. Misal muslimu, nah, muslimu asalnya muslimuna, ketika jadi mudhaf kaidahnya nunnya dibuang. Ya. Kemudian muslimu Indonesia misalnya, muslimu Indonesia. Indonesia. Ya, di sini pada lafaz muslimuna, muslimunya akhirnya tidak boleh ditambahkan gini. Karena wawunya bukan wawul jamaah. Boleh pakai alif fariqoh hanya setelah wawul jamaah. Wawu di sini bukan wawul jamaah, maka tidak boleh. Muslimu Indonesia. Itu. Ini contoh ya yang ada pada isim. Ya. Jadi alif yang terletak sesudah wawu jamaah atau rifah di akhir kata yang ada pada fiil. Ya, contoh qalu ini pada fiil madhi, fiil mudhari yang tadi. Ya, misalnya lam yad'u. Kemudian contoh yang lain misalnya lan yakhruju. Di situ ditambahkan alif fariqah. Demikian juga pada fiil amr ya. Ijlisu itu kan setelah wawul jamaah ada alifnya. Jadi ada pada 3 jenis fiil ya, fiil madinya ada, fiil mudhari'nya ada, fiil amrnya ada. Nah, tuliskan lagi. Fiil madhi misal jalasu, ya, setelah wawu tambahkan alif fariqah. Fiil mudhari, ya, fiil mudhari misal yaj, dari fiil yang sama saja ya, yaj li su, ada alif, ada wawu jamaah, kemudian tambahkan alif fariqah ini. Dan yajlisu tentunya ketika dia dalam keadaan jasm ataupun nasab. Ya, jasm misalnya lam yajlisu. Nah, setelah wawul jamaah tambahkan alif. Nah, ini pada fiil mudhari. Contoh pada fiil amr, ijlisu. Ya. Ijlisu itu kan setelah wawu ya ditambahkan alif. Ya, tambahkan alif namanya alif fariqah. Ya. Kemudian yang keempat, huruf yang ditambahkan pada satu kata tapi dia tidak diucapkan, yaitu wawu pada kata-kata berikut ini. Ya, maka yang semacam ini dihafalkan, ya ini dihafalkan. Ya. Ada ulaika, u-nya pendek meskipun ada wawu. Ulu, u-nya pendek meskipun ada wawu. Uli juga u-nya dibaca pendek. Dan ulatu, ya. Ulatu, u-nya juga dibaca pendek. Ya. Kemudian keterangannya, ya diterangkan di sini, wawu sesudah huruf hamzah di awal kata itu tidak dibaca. Hamzah dibaca dan langsung disusul dengan lamnya. Ya, sehingga cara bacanya ya ulaika, bukan ulaika bukan ya, tapi ulaika langsung. Setelah u langsung ke lamnya. Ulu bukan ulu. Uli bukan uli dan ulatu bukan ulatu. Ya, maka yang semacam ini dihafalkan ya. Sehingga kalau kita misal disuruh nulis, tulislah ulul azmi misal gitu kan. Ulul azmi. Maka tulisannya ada wawunya itu. Ulu kemudian al azmi.
Al-azmi. Ulul azmi. Bukan seperti ini ya, bukan. Ulul azmi bukan, tapi ada wawunya dalam penulisannya. Dan wawunya tidak dibaca. Demikian juga ketika kita disuruh tulislah ulaika, setelah hamzah ada wawunya. Ya, barulah lam, kemudian hamzah dan kaf. Ulaika. Bukan gini. Ulaika. Salah. Ya, harus ada wawunya. Yang semacam ini adalah dihafalkan ya, lafaz-lafaz tertentu ini. Kemudian yang kelima, yaitu wawu pada nama Amrun. Amr ya, terjemahnya Amr. Amrun. Yang tidak berada dalam keadaan mansub atau tanwin. Dalam keadaan mansub yang bertanwin. Ketika marfu, ketika majrur, maka ada wawunya. Contoh Amru binul As. Ada wawunya itu dalam penulisannya. Fungsi wawu ini adalah untuk membedakan nama Amr dan nama Umar. Karena kalau tanpa wawu, nanti tulisannya sama persis. Ketika tanpa harokat, ya kan? Untuk membedakan, oh ini yang Amr. Yaitu dengan cara tambahkan wawu. Dan apabila kata Amr tersebut dalam keadaan mansub dan ditanwin, wawunya dibuang. Ya, huruf wawunya dibuang. Misal, Ra'aitu amron. Ya, wawunya udah nggak ada. Ya, karena apa? Karena mansub. Ya. Nah, jadi lafaz amr itu ada penambahan wawu dalam dua kondisi, ketika dhammah dan ketika kasroh, ketika rofa dan ketika khafat. Ya, boleh kita contohkan. Ya, misal ja'a amrun. Ya, maka penulisannya amrun, setelah ini ya tambahkan wawu. Itulah. Dan bukan cuma bukan gini ya, bukan, tapi amrun seperti ini. Salam tu ala amrin misal ya. Salam tu ala amrin. Salam tu ala amrin ya, penulisan amrinnya kasroh ini ya, kasroh tanwin tambahkan wawu gitu. Jadi bukan cuma ini amrin, bukan, tapi amrin ada wawunya. Beda kalau amron. Ya, tadi sudah dicontohkan ro'a itu. Ya, ro'a itu amron. Ya, untuk amron penulisannya pakai fathah tanwin dan wawunya dihilangkan karena fathah tanwin pasangannya alif. Ro'a itu amron. Jadi bukan gini, ro'a itu sudah ada wawu, ada alif, enggak. Ya, wawunya dibuang. Ro'a itu amron. Ya, ya itulah lafaz spesifik, yaitu lafaz amr ya. Silakan dihafalkan, dipahami kaidahnya. Kemudian yang keenam, termasuk huruf yang ditambahkan pada satu kata dan tidak dibaca, ya, atau huruf yang ada pada satu kata dan tidak dibaca, itu huruf ilah yang bertemu dengan huruf bersukun. Ya. Huruf ilah yang bertemu dengan huruf bersukun. Contoh sa'al fata yad'ullaha. Pemuda itu berusaha berdoa pada Allah. Ya. Jadi sini sa'al fata langsung ya. Sa'al fata yad'ullaha. Ya. Situ ada sa'a, yaitu huruf ilah. Yad'u juga huruf ilah. Setelahnya yaitu huruf yang bersukun. Ya. Maka alif lainah pada sa'a dan wawu pada kata yad'u tidak dibaca. Ya, sebab huruf-huruf mad ini bertemu dengan sukun ya pada huruf sesudahnya. Ya. Itulah kaidah ya tentang
huruf yang ditulis tapi tidak diucapkan. Ya, silakan dipahami kaidah ini, kemudian diterapkan ya ketika kita menulis. Kita tambahkan kaidah khot secara dasar ya. Untuk pertemuan kali ini cara menulis huruf sin dan tentunya ya huruf shin ya, karena sin dan shin kan sama bentuknya. Bedanya kalau yang sin ditambahkan 3.3 gitu ya. Kalau sin tanpa titik. Adapun cara nulis hurufnya sama. Ya, cara menulis hurufnya sama. Sin ya. Di sini disebutkan 3 gerakan, 1, 2, 3. Ya, kan tapi yang lebih rinci ya untuk penulisan huruf shin ataupun shin ya, ya huruf sin atau shin ya sama saja cara penulisannya. Ini ditulis dengan 5 tarikan garis. Jadi itu 2 tarikan pertama itu membentuk kepala seperti angka 7. Angka 7 tulisan Arab ya. Sedikit miring ke kiri dengan sudut tajam ini. Jadi ini 2 proses. 1, kemudian keduanya ini membentuk seperti angka 7 ya. 1, 2. Kemudian 1 tarikan membentuk lengkung kecil bagian tengah. Ini yang ketiganya berarti dari sini ke sini lengkung kecil bagian tengah. Ya. Kemudian 1 tarikan garis ke bawah. 1 tarikan yang ke sini, 1 lagi, berarti ini yang keempat ya. Dan yang terakhir 1 tarikan garis untuk membentuk perut huruf. Ini perut hurufnya. Jadi diurutkannya 1, 2, 3, kemudian 4-nya ke sini, 5-nya membentuk perut huruf. Gitu. Itu kaidah penulisan huruf sin dan tentunya huruf shin. Ya, silahkan dikerjakan gitu ya. Caranya mudah, tinggal meneruskan atau melengkapi titik-titik yang ada itu. Untuk awal-awal, nanti yang bawah sudah lebih banyak tanpa tanpa dikurangi ya, ini sudah full semuanya. Tapi masih pakai titik-titik ya, pakai titik-titik. Kemudian yang paling lengkap yang sudah full tanpa bantuan titik-titik. Ya. Demikian juga huruf shin ya, huruf shin ya, cara penulisannya sama, bedanya ditambahkan titik 3 di atasnya. Nah, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, semoga jadi wasilah ya bagi kita untuk bisa menulis dengan aturan yang tepat. Demikian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan yang ada, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.